Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhid Fajriansyah, perwakilan dari kelompok A, akan menjelaskan tugas besar integrasi sistem. Mata kuliah ISA 303 Pengelolaan Hubungan Pelanggan, kelas A, semester ganjil 2020-2021. Pertama yaitu daftar isi. Yang pertama yaitu profil perusahaan yang berisikan tentang informasi data perusahaan, dasar perusahaan. Yang kedua yaitu segmentasi, berisikan tentang target besar dari berbagai pandangan. Yang ketiga yaitu data target, berisikan data aktual tentang berapa banyak target besar yang akan dijangkau berdasarkan sumber yang jelas. Yang keempat yaitu workflow, berisikan bagaimana alur kerja Union Cafe mulai dari customer memesan hingga mendapatkan barangnya. Yang kelima yaitu integrasi sistem informasi yang berisikan bagaimana Union Cafe mengintegrasikan proses bisnisnya ke dalam sistem informasi guna meningkatkan penghasilan. Yang keenam yaitu akuisisi pelanggan yang berisikan bagaimana Union Cafe mendapatkan pelanggan baru. Yang ketujuh yaitu model bisnis canvas yang berisikan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual dalam Union Cafe. Yang kedelapan yaitu infografis yang berisikan representasi visual informasi, data, atau ilmu pengetahuan secara grafis mengenai Union Cafe. Yang terakhir yaitu CRM pada Odoo. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan Union Cafe. Union Cafe itu perusahaan yang bernama Union Cafe yang tanggal berdirinya pada tanggal 26 November 2020 yang beralamatkan di Jalan Sukasenang nomor 4A, Kota Bandung. Memiliki nomor telepon yaitu 0838 0542 5111. Alamat website www.unioncafe.com. Memiliki alamat email juga yaitu unioncafe@gmail.com, dan yang terakhir yaitu akun Instagram yaitu unioncafe.official. Union Cafe juga memiliki logo yang memiliki arti. Yang pertama yaitu warna putih, menggambarkan kesederhanaan dan kemurnian. Hitam yaitu pada tulisan Union Cafe yang menggambarkan bahwa Union Cafe itu kuat, canggih, formal, dan mewah. Yang terakhir yaitu coklat. Coklat itu menggambarkan produk organik, kuat, dan lama. Selain itu menggambarkan warna biji kopi juga yang berwarna coklat. Selanjutnya yaitu latar belakang perusahaan. Di zaman sekarang ini, kopi merupakan minuman yang sangat digemari oleh beberapa kalangan. Tingkat kesibukan yang tinggi membuat orang membutuhkan tempat untuk merelaksasikan diri dari segala hiruk-pikuk pekerjaan. Itu membuat kedai kopi di kota-kota besar bermunculan sebagai ladang bisnis. Memproduksi bubuk kopi berpeluang besar apabila dikembangkan secara profesional bagi para wirausahawan di Indonesia. Terlebih lagi, bisnis kopi semakin bermunculan seperti sekarang ini tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan partner bisnis dalam jangka panjang. Dengan segala kekhasan masing-masing, kopi Indonesia menjadi sumber daya alam uang, memiliki nilai jual untuk dikembangkan. Hasil olahan biji kopi yang menghasilkan aroma yang unik dan harum dapat membuat memikat hati pelanggan. Selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan Union Cafe. Union Cafe memiliki visi yaitu memberikan layanan dan kualitas yang berorientasi pada kepuasan konsumen. Memiliki misi menjadi perusahaan penghasil bubuk kopi yang mampu berkompetisi dan mempunyai daya saing yang tinggi. Selanjutnya yaitu deskripsi produk, yaitu Union Cafe merupakan perusahaan penghasil bubuk kopi alami, harum, dan terenak di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu sejarah bisnis perusahaan. Union Cafe merupakan perusahaan penghasil bubuk kopi yang didirikan di Bandung pada tahun 2020 di Jalan PKH Hasan Mustafa. Alam Ferdiansyah Daulay selaku CEO dari Union Cafe dulunya sangat menggemari aktivitas minum kopi semenjak duduk di bangku kuliah. Berawal dari rasa penasaran bagaimana pengolahan kopi mulai dari biji kopi hingga menjadi bubuk kopi yang harum. Akhirnya mencoba untuk membuka perusahaan kecil bersama timnya yang kini telah menjadi kepala CTO, CVO, dan CMO di perusahaan Union Cafe. Semakin lama, perusahaan tersebut terus berkembang menjadi perusahaan besar yang memiliki banyak pegawai dan partner bisnis
Ini perusahaannya sangat dikenal baik oleh masyarakat di Indonesia sebagai perusahaan penghasil bubuk kopi harum dan terenak untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu segmentasi Union Coffee. Segmentasi dari Union Coffee yaitu ada memiliki dari demografis. Segmentasi pasar yang dituju oleh Union Coffee adalah kalangan usahawan menengah, khususnya usahawan yang baru ingin merintis di dunia perdagangan kopi. Memiliki cita rasa beragam dan aroma yang khas, tidak dipungkiri, biji kopi Union Coffee dapat dinikmati oleh semua kalangan, termasuk mahasiswa dan konsumen masyarakat umum. Konsumen Union Coffee lebih ditunjukkan ke kalangan menengah ke bawah, karena dari segi harga, Union Coffee tidak terlalu mahal dan murah. Selanjutnya yaitu segmentasi geografis. Union Coffee sudah dipasarkan di seluruh coffee shop di Bandung dan beberapa kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu segmentasi psikologis. Union Coffee tidak bisa dibedakan berdasarkan karakteristik gaya hidup maupun kepribadian penikmat kopi. Penikmat kopi hanya menikmati jenis kopi yang ingin mereka konsumsi, tergantung selera mereka masing-masing. Kecenderungan konsumen kopi untuk mengkonsumsi kopi dari Union Coffee hanya dipengaruhi oleh selera konsumen pada saat itu. Selanjutnya yaitu target pasar. Target dari Union Coffee sendiri adalah menjadi penyedia bubuk kopi yang berasal dari biji kopi di berbagai penjuru Nusantara yang bisa dinikmati berbagai kalangan, dari muda hingga tua, baik pria maupun wanita. Hal ini dilatar belakangi dari kebiasaan anak muda yang sering kali membeli kopi yang dijual oleh brand luar negeri, sedangkan brand luar tersebut kebanyakan membeli biji kopi tersebut dari Indonesia. Dari sini membuktikan bahwa biji kopi dari Indonesia ini dapat menghasilkan kualitas kopi yang baik, namun kurang dalam tahap produksi, sehingga kalah oleh brand kopi luar negeri yang beredar di Indonesia. Selanjutnya yaitu data target Union Coffee. Di sini yaitu memiliki konsumsi kopi di Indonesia, yang ternyata 61% responden yang didominasi oleh pria mengaku sebenarnya mereka tidak menyukai kopi. Sedangkan 39% responden lainnya mengaku meminum kopi setidaknya 1 hari 1 gelas. Di sini juga ada data target, yaitu 23% remaja berusia 12-17 tahun mengaku suka minum kopi. 23 responden lansia bahkan meminum kopi setidaknya 11 gelas sehari. Ditemukan juga semakin bertambah usia, tingkat keseringan konsumsi kopi semakin meningkat. Berdasarkan hasil pencarian di Google Maps, toko kopi yang terdaftar di Google Maps di daerah Bandung berjumlah sekitar 274 toko. Jadi ini membuktikan membuka bisnis sebagai penyuplai biji kopi merupakan pilihan terbaik. Dan ini ada data dari Google Maps coffee shop di Bandung. Selanjutnya yaitu ada workflow Union Coffee yang akan dijelaskan oleh Anissa. Lanjut. Jadi workflow ini menggambarkan proses bisnis yang ada di Union Coffee. Workflow ini dimulai dari customer membuka web Union Coffee, lalu website Union Coffee menampilkan produk Union Coffee. Selanjutnya, customer menambahkan produk ke dalam keranjang, lalu customer membuka keranjang dan website Union Coffee menampilkan keranjang. Selanjutnya, customer melakukan check out, lalu mengisi kotak informasi di mana informasi tersebut masuk ke database data pemesanan. Selanjutnya, memilih metode pengiriman, begitu juga seperti mengisi kotak informasi, database-nya masuk ke database data pemesanan. Selanjutnya, memilih metode pembayaran, datanya masuk ke database data pemesanan. Selanjutnya, customer mengkonfirmasi pembayaran. Jika semua pemesanan sudah sesuai dengan yang diinginkan customer, bisa langsung mencetak faktur pembayaran, sedangkan jika belum sesuai dengan keinginan customer atau customer ingin mengganti pemesanannya, customer bisa kembali mengisi kotak informasi lalu melewati beberapa tahap
seperti memilih metode pengiriman, memilih metode pembayaran, lalu mengkonfirmasi pembayaran, lalu mencetak faktur pembayaran yang mana data-datanya didapatkan dari database data pemesanan. Selanjutnya, customer menerima faktur pembayaran dan karyawan mengirim barang sesuai pesanan, lalu customer menerima barang. Selesai. Lalu selanjutnya ada integrasi sistem Union Coffee. Lanjut, ada website, ini halaman home dari Union Coffee. Lanjut, di halaman sebelumnya dulu, di halaman home ini customer bisa melakukan awal mula pemesanan, yaitu memasukkan pesanan ke keranjang. Lanjut, lalu ada wholesale. Lanjut, wholesale ini halaman untuk mengisi form pemesanan. Lanjut lagi, masih di wholesale. Lanjut lagi, lalu ada halaman learn. Lanjut, di halaman ini berisikan tentang cara membuat kopi. Lanjut lagi, lalu ada halaman about. Ini berisikan tentang ringkasan tentang perusahaan Union Coffee. Lanjut lagi, selanjutnya ada akuisisi pelanggan Union Coffee yang akan dijelaskan oleh Hakimah Nur Aziz. Nah, selanjutnya adalah mengenai akuisisi pelanggan. Bagaimana rencana Union Coffee dalam mengakuisisi pelanggan? Dimulai dari persiapan seperti mengidentifikasi pelanggan ideal kami, yaitu bisnis coffee shop dan customer independent. Goal kami sendiri adalah mendistribusikan produk Union Coffee kepada bisnis coffee shop agar dapat menyediakan bahan baku berkualitas sehingga mereka dapat menyediakan minuman kopi tentunya. Selanjutnya, nah, bagaimana caranya? Strategi kami yaitu mempersiapkan website dan campaign email marketing. Jadi, website kami dirancang simple, komunikatif, dan berisi informasi relevan tentang produk kami agar pelanggan baik bisnis coffee shop maupun pelanggan independen dapat memahami lebih mudah terhadap alur proses bisnis dari Union Coffee. Kemudian, menawarkan kepada pengunjung website sebuah tawaran yang berharga namun relevan dengan cara menawarkan kupon diskon. Tentunya pelanggan harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu untuk memberikan email agar bisa mendapatkannya. Selanjutnya ada campaign email marketing, di mana pelanggan memberikan emailnya melalui website Union Coffee, kemudian kami akan menjadwalkan deliverable yang berupa newsletter, tutorial order, maupun kupon diskon. Nah, selanjutnya, di sini kami menganalisis strategi bisnis yang diterapkan oleh Union Coffee sendiri dengan cara menguraikan model bisnis bentuk kanvas. Nah, jadi pertama, saya akan membahas tentang customer segments, di mana customer segments ini adalah sekelompok orang atau organisasi yang dituju oleh perusahaan kami untuk kami layani. Nah, customer segment kami sendiri yaitu kami menargetkan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, yaitu sesuai target pasar yang telah kami tuju. Kemudian, kami juga menargetkan kalangan bisnis coffee shop tentunya. Selanjutnya ada value proposition. Jadi, value propositions yang ditawarkan oleh Union Coffee sendiri ada
karakteristik, kemudian dari segi newness atau terbaru, performance, kemudian custom, design, brand atau status, price atau harga, cost reduction, risk reduction, accessibility, maupun usability. Selanjutnya ada channels. Nah, channels ini adalah wadah bagi perusahaan kami untuk berkomunikasi dan menjangkau pelanggan untuk menyampaikan value propositions yang sudah kami tawarkan tersebut. Selanjutnya, ada customer relationship. Nah, customer relationship dari Union Coffee sendiri yaitu berhubungan tentang bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan kami. Adapun customer relationship kami yaitu dengan cara menawarkan diskon, promo opening, maupun interaktif melalui email. Dan 3 fungsi customer relationship yang dilakukan Union Coffee, yang pertama dari segi mengakuisisi pelanggan, kemudian mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Dan selanjutnya ada revenue streams. Nah, revenue streams yang didapatkan Union Coffee adalah melalui penjualan produknya atau yang disebut dengan penjualan aset, di mana kepemilikan aset tersebut berupa produk minuman berupa kopi bubuk. Kemudian ada key resources. Nah, key resources ini yaitu berhubungan dengan orang atau sumber daya pada perusahaan, di mana key resources dari Union Coffee sendiri itu ada staff admin dan tentunya coffee beans. Selanjutnya ada key activities. Nah, key activities dari Union Coffee sendiri sebenarnya itu bagaimana tentang mendistribusikan produk kepada mitra kami sesuai yang telah dijadwalkan, kemudian melakukan kegiatan pemasaran, dan tentunya melakukan email marketing dari segi platform ataupun network. Selanjutnya ada key partner. Nah, key partner kami itu merupakan suatu elemen yang menjelaskan bagaimana Union Coffee dapat menjalin kerjasama dengan jaringan pemasok, mitra kerja dalam mengoperasikan bisnis kami. Adapun key partners dari Union Coffee sendiri itu ada supplier, mitra, dan customer. Yang terakhir di sini ada cost structure, di mana cost structure ini menjelaskan berbagai biaya yang dibutuhkan sebuah perusahaan atau organisasi dalam mengoperasikan bisnisnya. Nah, cost structure dari Union Coffee sendiri itu berhubungan tentang biaya operasional, di mana biaya operasional tersebut meliputi pasokan bahan baku untuk kebutuhan sehari-hari dalam perusahaan maupun proses produksi. Next. Nah, selanjutnya ada infografis yang akan disampaikan oleh Alam. Silakan. Infografis ini akan menjelaskan beberapa hal penting tentang sebuah perusahaan. Pertama, apa itu Union Coffee? Union Coffee adalah perusahaan penghasil bubuk kopi yang didirikan di Bandung pada tahun 2020. Dan analisa pasarnya, sebanyak 23 remaja berusia 12 hingga 17 tahun mengaku suka minum kopi. Dan semakin bertambah usia, tingkat keseringan konsumsi kopi semakin meningkat. Berdasarkan hasil pencarian di Google Maps,
Toko kopi yang berada di daerah Bandung berjumlah sekitar 274 toko. Jadi membuka bisnis penyuplai bubuk kopi merupakan pilihan terbaik. Di sini ada supply chain management yang kami desain, mulai dari petani yang menghasilkan biji kopi, lalu ada supplier yang menyetok biji kopi tersebut, lalu ada pabrik akan mengolah biji kopi menjadi bubuk kopi yang akan disimpan pada gudang, dan ada sales marketing yang akan menjual bubuk kopi tersebut ke customer. Di customer ini terbagi dua, yaitu customer independent dan coffee shop business. Lalu ada bagaimana Union Coffee meningkatkan minat pelanggan. Pertama, Union Coffee menggunakan website yang dirancang simpel dan komunikatif. Dan kedua, Union Coffee juga menawarkan kepada pengunjung website kupon diskon. Dan yang terakhir, Union Coffee memberikan tips tentang kopi untuk meningkatkan traffic web. Dan yang terakhir, bagaimana rencana Union Coffee mengakuisisi pelanggan? Kami menggunakan dua rencana, yaitu pertama, mengidentifikasi pelanggan ideal kami, yaitu coffee shop dan customer independent. Apa itu coffee shop? Coffee shop merupakan tempat yang menyediakan berbagai jenis kopi. Dan customer independent merujuk pada individu atau rumah tangga yang membeli kopi. Dan rencana kedua, ada campaign email marketing, mengirimkan newsletter, tutorial order, ataupun kupon diskon via email kepada pelanggan. Next. Dan CRM pada Union Coffee dengan menggunakan program Udo. CRM itu adalah Customer Relationship Management, di mana mengkombinasikan kebijakan, proses, dan strategi yang diterapkan perusahaan menjadi satu kesatuan. Dan penggunaan CRM yang kami lakukan adalah untuk melakukan interaksi dengan pelanggan dan juga untuk menelusuri informasi pelanggan. Untuk informasi lebih jelas, bagaimana kami menggunakan CRM, bisa dilihat di video YouTube. Linknya ada di deskripsi. Next. Kita sudah berada di ujung slide. Saya ucapkan terima kasih telah memperhatikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Alam dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.